pondok pesantren. Bagi bangsa ini, dua kata tersebut bukan sekadar nama institusi pendidikan. Secara historis, pesantren adalah pilar utama pendidikan karakter, sekaligus basis transmisi ilmu agama di Indonesia. Ketika mendengar kata pondok pesantren, ingatan kita secara otomatis akan tertuju pada sebuah tempat yang suci. Tempat menempa akhlak, memperdalam ilmu agama, dan mencetak generasi yang mulia. Mayoritas pesantren di Indonesia memang menjalankan fungsi suci ini dengan sangat luar biasa. Mereka melahirkan ulama, pemimpin bangsa, dan pejuang-pejuang moral yang menjaga negeri ini. Namun, kita tidak boleh menutup mata. Dalam beberapa tahun terakhir, citra luhur dan sakral ini tercoreng hebat oleh serangkaian kasus kekerasan, pelecehan seksual, hingga tindakan kriminal yang terjadi di balik kokohnya tembok asrama. Ada oknum-oknum yang dengan sengaja memanfaatkan jubah agama, kesucian lembaga, dan keluguan para santri untuk menyembunyikan kejahatan yang luar biasa biadab. Hari ini, mari kita luruskan niat. Kita tidak sedang menjatuhkan nama institusi pesantren. Kita tidak sedang membenci tempat menuntut ilmu agama ini. Justru sebaliknya. Kita hadir di sini untuk menuntut keadilan bagi para korban yang suaranya dibungkam, sekaligus mendesak sebuah reformasi total. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa tempat sekudus pesantren bisa melahirkan tragedi kemanusiaan yang begitu memilukan? Jika kita bedah secara mendalam, ada 3 akar masalah utama yang selama ini menjadi celah maut bagi para pelaku kejahatan untuk bergerak bebas. Pertama, relasi kekuasaan. Di dalam dunia pesantren, ada doktrin kepatuhan mutlak yang dikenal dengan istilah sam'an wa ta'atan, yaitu mendengar dan taat kepada guru atau kiai. Doktrin ini sejatinya bertujuan mulia untuk membentuk takzim dan keberkahan ilmu. Namun, di tangan oknum yang berniat jahat, doktrin spiritual ini diputarbalikkan menjadi senjata pemusnah massal bagi mental santri. Santri ditakut-takuti dengan ancaman kualat, kutukan, atau putus sanad ilmu jika berani menentang, bertanya, apalagi melapor. Kedua, tradisi kekerasan berkedok disiplin. Seringkali, budaya senioritas dibiarkan tumbuh liar, tanpa kendali di dalam asrama. Hukuman fisik semi-militer dinormalisasikan dengan dalih membentuk mental baja, atau menegakkan kedisiplinan. Padahal, yang sebenarnya terjadi, adalah perundungan atau bullying secara sistemis. Ketimpangan relasi kuasa yang masif, baik antara kiai dengan santri, maupun senior dengan junior, menciptakan ruang gelap, di mana korban merasa sama sekali tidak memiliki daya tawar untuk membela diri. Ketiga, menutup diri dari hukum negara. Ini adalah tembok terbesar. Ketika sebuah kasus pidana terjadi di lingkungan internal, respons pertama dari sebagian pengelola adalah menutup-nutupi informasi. Mereka cenderung memilih jalur menyelesaikan masalah secara kekeluargaan, demi satu alasan klasik, yaitu menjaga nama baik institusi. Kurangnya standarisasi pengawasan dari otoritas terkait, membuat lingkungan pesantren seringkali bertransformasi menjadi wilayah privat. Sebuah wilayah yang sangat sulit ditembus oleh kontrol sosial, apalagi oleh hukum negara. Mari kita bedah tragedi besar pertama, yang membuktikan betapa mengerikannya dampak jika ketiga celah tadi dibiarkan begitu saja. Kasus yang menimpa salah satu pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ini adalah skandal kekerasan seksual dan pencabulan massal yang melibatkan pengasuh utama Pondok Pesantren Dolokusumo. Kasus ini memperlihatkan secara telanjang bagaimana doktrin spiritual digunakan secara keji untuk mengeksploitasi anak-anak di bawah umur. Kasus ini memicu kemarahan massa yang masif dan menjadi sorotan nasional setelah terungkap bahwa korbannya diduga mencapai puluhan santriwati. Pelaku utama, yang merupakan pendiri sekaligus kiai berinisial AS, diduga telah meruda paksa sekitar 50 santriwati selama bertahun-tahun. Bayangkan, korban-korban ini mayoritas adalah anak yatim piatu, atau anak dari keluarga kurang mampu, yang dititipkan orang tua mereka, dengan harapan bisa mengaji, dan menjadi orang soleh. Namun, apa yang mereka dapatkan? Pelaku menggunakan kedok spiritual, seperti ritual torikoh, janji pengobatan batin, hingga ritual pernikahan goib palsu. Semua tipu daya itu, dilakukan agar korban terperangkap dan dicekam ketakutan, akan dosa besar jika berani melapor. Ironisnya, laporan dari korban sebenarnya sudah masuk ke pihak berwajib sejak tahun 2024. Namun, prosesnya mandek selama 2 tahun. Karena pelaku tidak kunjung ditangkap, bahkan sempat melarikan diri, kemarahan warga Pati akhirnya memuncak.
Pada Mei 2026, terjadi aksi penggerebekan massal oleh warga setempat. Ini adalah bentuk spiritual abuse, atau penyalahgunaan spiritual tingkat tertinggi. Pelaku memanfaatkan status sucinya sebagai pemuka agama, untuk menghancurkan masa depan puluhan anak, yang seharusnya ia lindungi. Trauma yang dialami para korban bersifat jangka panjang, merusak struktur psikologis mereka seumur hidup, akibat manipulasi berkedok, pengabdian kepada guru. Tragedi kedua, membawa kita ke Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Peristiwa mengerikan ini, sejatinya terjadi pada akhir tahun 2025, namun baru mencuat ke publik pada tahun 2026. Kasus ini sempat tertunda, karena adanya dugaan intimidasi kuat dari pihak pesantren, agar kasus horor ini tidak tersebar luas ke telinga masyarakat. Semua ini bermula dari aksi perundungan atau bullying, yang dilakukan oleh seorang santri senior, terhadap 3 orang santri junior. Para korban, sebenarnya sudah mencoba melakukan prosedur yang benar. Mereka melaporkan perilaku perundungan tersebut, kepada pengelola pondok. Namun, tindakan melapor ini, justru menyulut dendam kesumat di hati pelaku. Akibat rasa dendam yang tidak terkontrol, pelaku membawa ketiga korban ke sebuah ruangan kosong, mengunci mereka dari luar, menyiram mereka dengan sin, lalu membakar hidup. Kobaran api, menyambar begitu cepat di ruang tertutup itu. 3 santri yang masih berusia antara 12 hingga 14 tahun, menderita luka bakar yang sangat parah. Santri berinisial SS yang baru berusia 14 tahun, menderita luka bakar hingga 85%. Setelah berjuang sekuat tenaga, menjalani perawatan intensif selama sekitar 2 bulan di rumah sakit, tubuh mungil SS tidak mampu lagi bertahan, dan dinyatakan meninggal dunia. 2 rekan lainnya, Ahmad Deven Ramdan, dan Sahid Al-Hudri, berhasil selamat dari maut. Namun, mereka harus hidup dengan luka bakar berat di sekujur tubuh, mengalami cacat fisik permanen, dan menanggung trauma psikis yang mendalam. Nyawa dan masa depan anak-anak ini, direnggut hanya karena sistem pengawasan internal pesantren, yang gagal total. Bicara tentang penyimpangan di dalam tembok pesantren, kalian pasti tidak lupa dengan kasus ini. Kasus Pondok Pesantren Al-Zaitun di Indramayu, yang dipimpin oleh Panji Gumilang. Kasus yang sempat mengguncang nalar publik, dan memicu gelombang unjuk rasa besar-besaran, atas dugaan penistaan agama, ujaran kebencian, hingga penyebaran paham, yang menyimpang dari syariat Islam. Di Al-Zaitun, kita melihat fenomena yang berbeda namun bersumber dari akar yang sama, yaitu kekuasaan figur pemimpin yang terlampau absolut. Mulai dari pencampuran syaf sholat, antara laki-laki dan perempuan, khutbah Jumat oleh wanita, hingga pernyataan-pernyataan kontroversial sang pimpinan, yang meremehkan pedoman dasar agama Islam. Kasus Al-Zaitun mengajarkan kita, bahwa ketika sebuah lembaga pendidikan agama, menjelma menjadi kerajaan pribadi, yang tidak tersentuh oleh pengawasan horizontal, dari ormas keagamaan resmi dan pemerintah, maka yang lahir adalah kesombongan intelektual dan spiritual. Penistaan agama diproduksi di dalam sistem, dikemas dengan narasi modernitas, dan diajarkan kepada ribuan santri, yang tidak tahu apa-apa. Ini adalah bukti nyata bahwa tanpa transparansi, institusi semegah apapun bisa berbelok, menjadi pabrik penyesatan dan pelanggaran hukum negara. Sekali lagi, membongkar sisi gelap ini, bukan berarti kita membenci pondok pesantren. Ini adalah langkah krusial, sebuah pil pahit yang harus kita telan, demi menyelamatkan marwah pendidikan agama Islam di Indonesia. Hanya dengan mengakui bahwa masalah ini nyata, dan berani menanganinya secara serius, kita dapat melindungi masa depan anak-anak kita, para santri generasi penerus bangsa, dari trauma dan kekerasan. Kedepannya, pesantren harus bertransformasi menjadi ruang yang aman dan transparan. Tidak boleh ada lagi sejengkal tanah pun di negeri ini, yang kebal hukum atas nama agama. Jubah agama tidak boleh lagi dijadikan tameng, untuk melindungi kriminalitas. Kurikulum pesantren harus ramah anak. Dan yang paling mendesak, setiap pesantren wajib memiliki kanal pengaduan independen, yang terhubung langsung dengan pihak berwenang luar, sehingga santri bisa melapor dengan aman, tanpa rasa takut akan intimidasi atau sanksi goib. Mari kita jaga pesantren yang benar-benar murni, dan kita bersihkan oknum-oknum yang mengotorinya. Demi para korban, demi hukum, dan demi masa depan peradaban bangsa.